Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina waftah alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pengakuan kita bahwa kita adalah hamba Allah sekaligus umat dan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar akan menyampaikan hasil dari muzakarah dalam bentuk taujihat yang dikeluarkan 1 tahun yang lalu tepatnya pada tanggal 24 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan 5 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Taujihat tentang pemanfaatan hewan kurban. Walaupun muzakarah ini telah dilaksanakan 1 tahun yang lalu, kembali tahun ini kami sosialisasikan, kami sampaikan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasil taujihat dan muzakarah ini supaya bisa bermanfaat dan bisa dijadikan pedoman bagi masyarakat, khususnya kaum muslimin yang berada di Kabupaten Kampar dalam pemanfaatan hewan kurban yang insya Allah tak akan beberapa lama lagi akan kita laksanakan. Edaran Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar nomor A/22/MUI /datar K/6/2023 Jumat 5 Dzulhijjah 1444 Hijriah 24 Juni 2023 Masehi tentang pemanfaatan hewan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar setelah memperhatikan praktek pelaksanaan dan pemanfaatan hewan kurban yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat terkait dengan tata cara pembagian hewan kurban. Jadi realitas di lapangan kita melihat, termasuk juga pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan baik melalui kajian-kajian maupun masyarakat yang datang langsung ke Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Mengingat banyaknya pertanyaan-pertanyaan tentang pemanfaatan hewan kurban, maka MUI merasa perlu mengadakan muzakarah dan menuangkan hasil muzakarah itu dalam bentuk taujihat, dan taujihat inilah yang nantinya akan disebarkan dan dipublikasikan kepada masyarakat kaum muslimin yang berada di Kabupaten Kampar. Mengingat yang menjadi dasar adalah tentunya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya di dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-34. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap binatang ternak yang telah kami rezekikan, yang telah Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa syariat kurban ternyata bukan syariat yang dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi bagi setiap umat ternyata syariat ini sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di dalam surah Al-Hajj surah yang ke-22 ayat 36, Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair fazkuru ismallaha 'alaiha shawaf fa iza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu atau binatang ternak sebahagian dari syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelinya dalam keadaan berdiri, artinya telah terikat. Kemudian apabila telah roboh atau mati,
maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang berkecukupan dan orang yang meminta-minta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa kurban merupakan syiar dari agama Allah Subhanahu wa taala dan bentuk rasa syukur orang-orang beriman yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam taujihat ini juga dikutip surat Al-Mumtahanah ataupun surat ke-60 ayat ke-8 yang berbunyi Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ini ayat Allah jelaskan bahwa tidak ada larangan kita untuk berbuat baik kepada orang yang tidak seagama dengan kita. Selama mereka tidak membunuh kita, tidak memerangi kita karena agama, tidak mengusir kita dari negeri kampung halaman kita. Ayat ini nanti relevan ketika ada pertanyaan, apakah boleh hasil hewan kurban itu sebagiannya diberikan kepada orang-orang non-muslim. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan asar para sahabat. Pertama, hadis yang diterima dari istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam yauman nahri 'amalan ahabba ila Allah min iraqatid dam. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa ash'ariha." Wa inna damma la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard fatibu biha nafsan. Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar atau hari raya Idul Adha yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala melebihi mengalirkan darah hewan kurban. Dan sesungguhnya hewan kurban itu akan dihadirkan pada hari kiamat lengkap dengan tanduknya, kukunya, bulunya. Dan sesungguhnya darah hewan itu sampai ke sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum ia tertumpah ke bumi. Maka bersihkanlah atau ikhlaskanlah diri kalian di dalam melaksanakannya. Kemudian hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabashaini amlahaini aqarnaini zabahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlah ala sifahihima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor domba putih yang bertanduk dengan tangannya sendiri. Seraya mengucapkan basmalah dan bertakbir, beliau meletakkan kakinya di samping leher domba tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Kemudian yang ketiga, hadis yang diterima dari sahabat Nabi Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al-badanata an sab'ah wal baqarah an sab'ah. Kami menyembelih hewan kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah. 1 ekor onta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Ini hadis nanti akan dijadikan dalil ataupun dasar dalam menetapkan berapa orang yang bisa patungan dalam 1 ekor hewan kurban. Kemudian Abu Ayyub Al-Ansari ditanya oleh Atha bin Yasar, bagaimana dulu orang berkurban di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Abu Ayyub Al-Ansari menjawab, kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati. Kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyah. Kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yat'amuna thumma tabaha an-nasu fasara kama tara. Adalah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang berkorban dengan seekor kambing untuk dirinya dan juga untuk keluarganya. Lalu mereka memakannya dan memberikannya kepada fakir miskin.
Kemudian orang-orang saling berbangga dengan banyaknya hewan kurban yang mereka laksanakan sebagaimana yang engkau lihat pada hari ini. Kemudian dari Jabir bin Abdullah juga, beliau pernah berkata, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam saka ma'ahu mi'ata badanah falamman sarafa ila manhar nahara thalatha wa sittina biyadi summa a'ta aliyan fanahara ma ghabara minha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggiring 100 ekor onta pada waktu haji wada. Ketika sampai di tempat penyembelihan, beliau menyembelih 63 ekor dengan tangannya sendiri. Kemudian beliau memberi wewenang kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih sisanya. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akuna ala budnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa an la u'tiyal jazara minha qala nahnu nu'tihi min indina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mengurusi penyembelihan unta korbannya. Beliau juga memerintahkan kepadaku agar membagikan semua kulit tubuh serta kulit punggungnya, dan saya tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun darinya kepada tukang jagal. Beliau bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, kita yang akan memberi upah kepadanya dari dana kita sendiri. Ini dalil ini nanti akan menjawab pertanyaan dari masyarakat, apakah boleh panitia kurban ataupun tukang jagal pekerjanya itu diberikan upah atau bagian khusus dari hewan kurban. Kemudian hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada ataupun tidak sah kurbannya. Kemudian asar yang diriwayatkan dari Mujahid, anna Abdullah ibn Amrin dhubihat lahu syatun fi ahli falamma jaa qala ahdaitum li jarinal yahudi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mazala Jibrilu yusinu bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisuh. Sesungguhnya Abdullah bin Amr disembelikan untuknya seekor kambing kurban keluarganya. Bahwasanya Abdullah berikutnya asar dari yang diriwayatkan dari Mujahid, anna Abdullah ibn Amrin zubihat lahu syatun fi ahlihi falamma jaa qal ahdaitum li jarinal yahudi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mazala Jibrilu yusinu bil jar hatta zanantu annahu sayuwarrisu. Bahwasanya Abdullah bin Amr disembelikan untuknya seekor kambing kurban keluarganya. Ketika dia datang, maka dia berkata, apakah sudah kalian hadiahkan kepada tetangga kita yang Yahudi? Apakah sudah kalian hadiahkan kepada tetangga kita yang Yahudi? Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril senantiasa berwasiat kepadaku berbuat baik terhadap tetangga, sehingga aku berasumsi bahwa tetangga itu akan mewarisi tetangganya. Ini juga merupakan salah satu dalil nanti menjawab pertanyaan, apakah daging hewan kurban itu boleh didistribusikan kepada orang-orang ataupun tetangga-tetangga saudara-saudara kita yang non-muslim. Di samping itu, di sini juga dikutip beberapa pendapat para ulama. Pertama, pendapat Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, juz ke-15 halaman 266. Imam Al-Mawardi menjelaskan bahwa daging hewan kurban dibagi menjadi 4 bagian. Satu bagian untuk dimakan oleh pemilik kurban, kemudian satu bagian disimpan oleh pemilik kurban, satu bagian lagi untuk disedekahkan, kemudian bagian yang terakhir untuk dihadiahkan. Apa beda sedekah dengan hadiah? Sedekah ini diperuntukkan kepada orang-orang fakir miskin, hadiah itu adalah pemberian yang diberikan kepada orang-orang yang mampu. Kemudian beliau menjelaskan tentang porsi pembagiannya. Menurut Al-Qaulul Jadid, pandangan yang terbaru dalam mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut: sepertiga untuk dimakan dan disimpan oleh pemilik kurban ataupun oleh peserta kurban, sepertiga lagi untuk dihadiahkan,
dan sepertiga terakhir untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Ini adalah pendapat Imam Al-Mawardi tentang pembagian hewan kurban, bahwa secara garis besar sesungguhnya hewan kurban itu bisa dibagi 3 bagian. Sepertiga untuk peserta kurban untuk dia makan dan dia simpan, sepertiga sebagai sedekah kepada fakir miskin, sepertiga lagi merupakan hadiah kepada orang-orang yang mampu, karib kerabat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pendapat Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Sinqiti dalam kitabnya Syarah Zadul Mustaqnik. Kemudian berikutnya pendapat Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Sinqiti di dalam kitab beliau yang berjudul Syarah Zadul Mustaqni juz 11 halaman 132. Beliau menerangkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang pembagian hewan kurban. Sebagian ulama berpandangan bahwa yang lebih afdal adalah daging hewan kurban itu dibagi 2 porsi. Setengah untuk pemilik korban itu sendiri, setengah lagi untuk disedekahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir." Artinya, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi beri makanlah orang-orang yang sengsara lagi fakir. Ini tertera di dalam surah Al-Hajj, surat ke-22 ayat 28. Allah Subhanahu wa taala membaginya menjadi 2 bagian, untuk yang berkurban dan untuk orang-orang fakir. Sebagian ulama berpendapat bahwa daging kurban itu dibagi menjadi 3 bagian. Ini masih penjelasan dari Al-Imam Asy-Shinqiti. Sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya, sepertiga lagi untuk orang-orang fakir, sepertiganya lagi dihadiahkan kepada orang-orang yang hidupnya berkecukupan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal muqtar." Maka makanlah sebagian darinya dan beri makanlah orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin, sebagaimana ayat tadi yang kita baca di awal taujihat ini. Kata al-qani' berarti orang kaya, dan kata al-mu'tar bermakna orang yang meminta-minta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan as-sulusu was-sulusu katsir. Sepertiga dan sepertiganya itu sesungguhnya sudah banyak. Sebagian lagi ulama berpendapat, masih penjelasan dari Imam Asy-Shinqiti, bahwa daging kurban tersebut bisa dibagi menjadi 4 bagian. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kulu wa tasaddaqu wa ahdu wa adkhiru." Makanlah, sedekahkanlah, hadiahkanlah serta simpanlah. Dibagi oleh Rasul menjadi 4 bagian, 1/4 untuk dimakan oleh peserta kurban, 1/4 untuk disedekahkan, 1/4 lagi untuk disimpan, 1/4 lagi sisanya untuk dihadiahkan dan diberikan kepada yang lainnya. Kemudian Imam Asy-Shinqiti menambahkan bahwa dalam masalah pembagian ini sesungguhnya ada kelapangan, karena tidak ada batasan tertentu. Tapi yang terpenting adalah Anda berikan sebagian darinya untuk orang-orang fakir, walaupun hanya sedikit. Maknanya walaupun Rasulullah tadi membagi 4, tetapi porsi pembagiannya itu ini bersifat fleksibel dan bersifat lapang sesuai dengan kondisi dan keadaan. Kemudian Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Al-Kafi fi Fiqhi Ahlil Madinah juz 1 halaman 424 menjelaskan orang yang berkurban dapat memakan sebagian dari hewan kurbannya itu dan diberikannya kepada orang-orang fakir dan orang-orang kaya, baik berupa daging segar maupun yang sudah dimasak, dan tidak boleh diberikannya kecuali kepada orang Islam. Dan untuk dimakan dan disedekahkan itu tidak ada batasan tertentu menurut Imam Malik. Nah, ini menurut pendapat Imam Ibnu Abdul Bar. Dia mengatakan mesti diberikan kepada orang Islam, walaupun porsinya besarannya tidak ditentukan kepada masing-masing orang yang menerima. Tapi di sini dia mengatakan bahwa daging kurban itu bisa didistribusikan dalam bentuk mentah, juga bisa disedekahkan dalam bentuk yang sudah dimasak. Kemudian salah seorang imam dalam mazhab Syafi'i, Al-Khatib Al-Syarbini, berkata, disyaratkan dalam pembagian daging kurban itu harus mentah supaya fakir miskin yang mengambilnya leluasa memanfaatkan dengan menjual dan semacamnya.
seperti ketentuan dalam bab kafarat ataupun denda, maka tidaklah cukup menjadikannya makanan yang dimasak dan memanggil orang fakir untuk mengambilnya, sebab hak mereka adalah memiliki daging kurban dan mereka tidak dapat memilikinya bila sudah dimasak. Ini pandangan Imam Khatib Asy-Syarbini. Dia katakan daging hewan kurban itu mesti diberikan dalam bentuk mentah. Setelah diterima oleh fakir miskin bagian kurban mereka, jatah kurban mereka, maka dia bebas apakah mau dimasak atau dia menjual daging kurban jatahnya tersebut. Ingat, menjual jatah kurban bagi fakir miskin, bukan menjual daging kurban bagi peserta kurban. Kalau menjual daging kurban bagi peserta kurban, tadi sudah ada penjelasannya. Tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang menjual jangankan dagingnya, kulit dari kurbannya sendiri kalau dijual, maka kurbannya tidak menjadi syah. Penjelasan yang disampaikan oleh Imam Khatib Asy-Syarbini tadi dapat kita lihat di dalam kitab Al-Iqna fi Halli Al-Fas Abi Syuja, juz 2 halaman 592. Kemudian ulama besar dalam mazhab Syafi'i, yaitunya Imam Nawawi di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab juz 8 halaman 420 memberikan penjelasan. Telah kami sebutkan bahwa dalam mazhab kami, artinya mazhab Syafi'i, tidak boleh menjual kulit hewan kurban dan tidak boleh juga menjual bagian dari anggota badan lainnya, baik yang dapat digunakan dalam rumah maupun di luar rumah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Atha, An-Nakhai, Malik, Ahmad dan Ishaq. Begitulah diceritakan oleh Ibnul Munzir. Kemudian Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni menjelaskan, salah seorang ulama besar dalam mazhab Hambali, menjelaskan di dalam kitabnya Al-Mughni juz 11 halaman 109, dan boleh diberikan sebagian dari kurban itu kepada orang kafir. Dan ini juga pendapat Imam Hasan Al-Basri, Abu Thawr dan Ashabur Ra'i, kelompok rasionalis. Berkata Imam Malik, selain mereka orang kafir lebih kami sukai. Imam Malik dan Al-Lais memakruhkan memberikan kulit hewan kurban kepada orang Nasrani. Menurut pendapat kami, kata Ibnu Qudamah, daging korban itu adalah makanan milik orang yang bersangkutan yang boleh dia makan, maka boleh juga dia berikan kepada orang kafir zimmi dan tawanan perang, sama seperti sedekah sunat lainnya. Maka kalau kita boleh bersedekah kepada kafir zimmi, maka korban pun tak upahnya seperti itu juga. Kemudian perlu juga kita baca fatwa dari Lajnah Daimah, lembaga fatwa negara Saudi Arabia. Kita boleh memberikan kepada orang kafir muahid yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin, dan kepada tawanan perang sebagian dari daging korban. Boleh memberikan kepadanya karena kefakirannya, atau karena kedekatan kerabat dengannya, atau karena dia jiran, atau karena melembutkan hatinya. Karena tercakup dalam firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita bacakan tadi, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penjelasan lebih lanjut di dalam fatwa ini, dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyuruh Asma binti Abu Bakar agar mengirimkan duit kepada ibunya, padahal ibunya ketika itu masih musyrik dan pada waktu itu adanya perjanjian damai. Kemudian di samping pendapat para sahabat, pendapat para ulama di atas, Majelis Ulama Indonesia juga pernah mengeluarkan fatwa terkait dengan hewan kurban ini. Fatwa itu tertuang dalam Fatwa nomor 37 tahun 2019 tentang pengawetan dan pendistribusian daging kurban dalam bentuk olahan.
yang menyatakan pada poin A, pada prinsipnya daging hewan kurban itu disunnahkan untuk satu, didistribusikan secara segera alal faur setelah disembelikan agar manfaat dan tujuan penyembelihan hewan kurban dapat terrealisasi, yaitu kebahagiaan bersama dengan menikmati daging kurban. Artinya yang afdal itu adalah didistribusikan dengan segera. Kemudian yang kedua, dibagikan dalam bentuk daging mentah. Berbeda dengan akikah, akikah lebih diutamakan dibagikan dalam bentuk sudah dimasak. Kemudian juga disunnahkan untuk mendistribusikannya, didistribusikan untuk memenuhi hajat orang yang membutuhkan di daerah terdekat. Kemudian poin B, menyimpan sebagian daging kurban yang telah diolah dan diawetkan dalam waktu tertentu untuk pemanfaatan dan pendistribusian kepada yang lebih membutuhkan adalah mubah atau boleh dengan syarat tidak ada kebutuhan mendesak. Ini juga menjawab sebagian pertanyaan masyarakat, bolehkah daging kurban itu disimpan melebihi 3 hari? Pertanyaan ini kadang-kadang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian atas dasar pertimbangan kemaslahatan, daging kurban boleh atau mubah untuk satu, didistribusikan secara tunda alat tarakhi untuk lebih memperluas nilai maslahat. Yang kedua, dikelola dengan cara diolah dan diawetkan seperti dikalengkan dan diolah dalam bentuk kornet, rendang dan sejenisnya. Kemudian didistribusikan ke daerah di luar lokasi penyembelihan. Ini adalah isi dari fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat nomor 37 tahun 2019. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi kami sampaikan pertimbangan, dalil-dalil, dasar-dasar yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan taujihat ini. Kemudian dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Majelis Ulama Indonesia memutuskan beberapa poin tentang pemanfaatan hewan kurban. Pelaksanaan dan pemanfaatan hewan kurban adalah sebagai berikut. Poin yang pertama, penyembelihan hewan kurban ialah ibadah yang terkait hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal dan hubungannya dengan sesama manusia secara horizontal. Jadi ada nilai ritual kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik pencipta kita, tetapi ibadah ini juga memiliki nilai sosial, memperbaiki muamalah kita dengan sesama umat manusia. Kemudian yang kedua, ibadah kurban bisa dilaksanakan dengan menyembelih seekor kambing atau domba untuk seseorang atau anggota keluarganya. Bisa pula patungan 7 orang menyembelih seekor onta atau sapi atau kerbau bila mereka berasal dari keluarga yang berbeda. Dan 7 orang ini sesungguhnya adalah jumlah maksimal. Artinya boleh, tidak harus. Kalaupun seandainya ada 5 orang, maka 5 orang pun boleh patungan untuk menyembelih seekor hewan korban yang berupa unta, sapi ataupun kerbau. Kemudian yang ketiga, patungan kurban yang dilakukan oleh komunitas masyarakat seperti sekolah, perkantoran dan lain sebagainya, di mana murid sekolah atau pegawai atau anggota komunitas menyumbangkan dana untuk membeli hewan kurban dan jumlah mereka puluhan, artinya lebih dari 7 orang, bahkan lebih, tidak dihitung sebagai kurban, tetapi dapat dihitung sebagai sedekah biasa karena jumlah mereka melebihi 7 orang untuk seekor hewan kurban. Namun dapat dihitung sebagai kurban apabila dana yang terkumpul itu dihibahkan atau dihadiahkan kepada seseorang atau 7 orang dari anggota atau pimpinan komunitas tersebut dan hewan kurbannya itu disembelih atas nama 1 orang atau 7 orang tersebut. Kalau seandainya sudah ada penggalangan dana terkumpul dapat untuk membeli 1 ekor kerbau, kalau kerbau itu disembelih, maka nilainya sesungguhnya nilai sedekah. Tapi kalau kita ingin menjadikannya itu sebagai kurban, maka mesti ditunjuk 7 orang ataupun kurang dari 7 orang sebagai penerima hibah dan
hewan tersebut disembelih sebagai kurban atas nama 7 orang yang menerima hibah tersebut. Kemudian yang keempat, pelaksanaan kurban pada asalnya adalah tugas yang harus dilakukan oleh pemilik kurban itu sendiri, tetapi dapat diwakilkan kepada orang lain yang terpercaya, sebagaimana Rasulullah SAW mewakilkannya kepada Ali bin Abi Thalib, sebagaimana hadis yang kita bacakan tadi. Dan bisa juga dilaksanakan oleh panitia kurban yang ditunjuk sebagai pelaksana. Jadi tanggung jawab dan kewajiban itu sesungguhnya ada pada peserta kurban. Kemudian yang kelima, panitia kurban bertindak sebagai wakil dari pemilik kurban ataupun dari peserta kurban. Mereka tidak boleh mengambil kebijakan tanpa izin dan persetujuan dari pemilik kurban. Antara pemilik kurban dan panitia harus ada akad wakalah, dijelaskan tugas dan fungsi mereka dan status pekerjaan mereka. Apakah mereka diberi upah ataupun ujrah atas pekerjaan mereka, atau mereka bekerja secara sukarela atau bagian dari amal tabaruk. Kemudian jika panitia kurban bekerja dengan upah ataupun ujrah, maka pemilik kurban wajib membayar upahnya dengan dana tersendiri. Tidak boleh upahnya diambil dari hewan kurban, sebagaimana dipesankan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Thalib dalam hadis yang kita bacakan tadi. Kemudian panitia boleh mendapatkan bagian dari daging hewan kurban sebagai masyarakat biasa, bukan sebagai upah dari pekerjaannya. Jadi panitia silakan mendapatkan bagian jatah dari hewan kurban, tapi itu bukan sebagai upah, tapi sebagaimana masyarakat lain mendapatkan jatah, apakah sebagai hadiah ataupun sedekah, seperti itu juga panitia yang kebetulan bekerja untuk mengurus hewan kurban tersebut. Kemudian yang ketujuh, hewan kurban sekurang-kurangnya dibagi menjadi 3 bagian. Sebagian untuk pemilik kurban itu sendiri dan keluarganya, sebagian lagi disedekahkan kepada fakir miskin, sebagian pula untuk dihadiahkan kepada siapa yang ia kehendaki. Berapa persentase pembagiannya tidak ada batasan tertentu, diserahkan kepada keikhlasan peserta kurban. Kemudian pemilik kurban, poin yang ke-8, pemilik kurban boleh memasak sendiri sebagian dari daging kurbannya atau diwakilkan kepada panitia, kemudian diberikannya sebagai konsumsi kepada masyarakat sebagai sedekah atau hadiah menurut pendapat sebagian ulama yang lain. Di samping itu, pemilik kurban juga harus memberikan sebagian dari daging kurbannya kepada fakir miskin dalam bentuk mentah. Panitia tidak boleh memasak daging kurban tanpa izin dari pemilik ataupun peserta kurban. Kemudian yang ke-9, daging hewan kurban boleh dimanfaatkan oleh pemilik kurban untuk dirinya sendiri atau diberikannya kepada masyarakat sebagai sedekah atau hadiah, tapi tidak boleh dijual dengan tujuan mendapatkan keuntungan darinya. Kulit hewan kurban yang tidak diambil masyarakat boleh dijual dan hasil penjualannya diberikan kepada fakir miskin, bukan untuk tujuan lain seperti untuk pembangunan masjid dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, menghadiahkan sebagian dari daging hewan kurban kepada non-muslim dibolehkan oleh sebagian ulama dengan ketentuan apabila non-muslim itu bukanlah tergolong kafir harbi ataupun kafir yang memerangi umat Islam. Sebagaimana tadi yang disampaikan beberapa pendapat ulama yang telah kita bacakan tadi. Inilah 10 poin taujihat dari pemanfaatan hewan kurban yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Ditetapkan di Bangkinang pada tanggal 5 Dzulhijjah 1444 Hijriah, bertepatan dengan 24 Juni 2023 Masehi. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar, Komisi Fatwa, Ketua Dr. Haji Zul Ikrami LCMA, Sekretaris Haji John Kennedy MASY, mengetahui Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar, Ketua Umum Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh LCMA, Sekretaris Umum Haji Samsuatir MASY. Demikian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah naskah dari taujihat ini akan kita sebarluaskan kepada masyarakat untuk bisa dijadikan sebagai pedoman ataupun dasar dalam penyembelihan dan pengelolaan pendistribusian hewan kurban.
Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.